Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian adalah langkah penting yang dibuat di akhir periode untuk memastikan seluruh akun sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Melalui contoh soal yang ada di slide berikut, kita akan membahas bagaimana cara menyusun soal jurnal penyesuaian dengan metode yang benar. Pada soal pertama, berdasarkan stok opname, persediaan barang dagangan dinilai seharga Rp4.000.000. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Kedua, gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar Rp2.000.000. Ketiga, perlengkapan yang tersisa senilai Rp1.000.000. Keempat, peralatan disusutkan sebesar 10%. Kelima, asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Dan yang keenam, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Buatlah jurnal penyesuaian toko sembako Raya Indah. Berdasarkan tabel di atas, persediaan barang dagang itu dinilai seharga 4 juta. Gunakanlah metode ikhtisar merugi. Kita cek persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo, yaitu sebesar 5 juta. Berarti data 5 juta ini salah. Yang benar adalah 4 juta. Berarti 5 juta yang semula ada di posisi debit harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo ini kita anggap sebagai persediaan barang dagang awal yang harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Maka, kita tulis Januari 2021 tanggal 30, karena jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode. Persediaan barang dagang ini berada di sisi kredit, maka debitnya adalah ikhtisar laba rugi, karena diminta menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi berada di posisi debit. Kreditnya persediaan barang dagangnya awal, yaitu sebesar 5 juta. Berarti kita tulis angkanya sebesar 5 juta di posisi debit. Kemudian di posisi kredit juga ditulis 5 juta. Seperti ini adalah cara mengeluarkan persediaan barang dagang yang salah. Sekarang kita masukkan persediaan barang dagang yang benar, yaitu sebesar 4 juta. Maka persediaan barang dagang ini kita debitkan. Persediaan barang akhir ini adalah akhir yang stop of name kita debitkan dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang angkanya sebesar berapa? Benar, sebesar 4 juta. Kita tulis di sini. Baik debit maupun kredit itu sama, yaitu 4 juta. Setelah itu kita garis. Garis ini sifatnya hanya membantu saja. Lanjut ke kolom 2, atau soal ke nomor 2. Gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Nah, karena ini merupakan periode Januari, ternyata ada gaji bulan Januari yang baru dibayar di awal Februari. Padahal ini beban bulan Januari, berarti ada beban yang belum dibayar. Berarti hutangnya bertambah. Uang bertambah itu berada di posisi kredit. Nah, kita tulis dulu 31 juta beban bertambah. Beban bertambah berada di posisi debit, yaitu beban gaji. Kreditnya adalah hutang gaji karena belum dibayar. Angkanya sama seperti di kolom, yaitu sebesar 2 juta, baik debit maupun kreditnya. Selanjutnya kolom 3. Perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan, kita harus tahu data perlengkapan yang ada di neraca saldo. Kita hadirkan dulu neraca saldonya. Perlengkapan kita cari sebesar 1.500.000. Padahal diminta perlengkapan itu yang tersisa ternyata hanya senilai 1 juta. Padahal di sini 1.500.000 berarti terlalu banyak yang harus dikurangi. Dikurangi perlengkapannya sebesar 500.000 agar sesuai dengan yang ada di sini. Maka perlengkapannya dikurangi. Perlengkapan dikurangi itu berada di posisi kredit. Tanggal 31 debitnya
merupakan beban perlengkapan dan kredit perlengkapan. Sebesar berapa? Ya, sebesar yang hilang. Yang hilang tadi adalah 500.000. Nah, 500.000 menempati posisi debit dan kredit. Selanjutnya, kolom 4 atau soal yang keempat. Peralatan disusutkan sebesar 10%. Nah, untuk menyusutkan peralatan ini juga, kita harus mengetahui data neraca saldo pada peralatan. Kita lihat peralatan di sini 6 juta, disusutkan 10%. Berarti 10% dikali 6 juta, maka hasilnya adalah 600.000. Peralatan ini harus dikurangi, tapi bukan peralatan yang dikurangi, tapi akumulasi penyusutan peralatannya. Nah, berarti pengurangan peralatan ini bertambah, yaitu bertambah di posisi kredit. Debitnya apa? Debitnya menggunakan akun beban penyusutan peralatan. Kita tulis di sini 31 beban penyusutan peralatan di sesi debit. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya sebesar berapa? Ya, sebesar 10% dikali 6 juta, yaitu sebesar 600.000 yang menempati posisi debit dan kredit. Selanjutnya, ada kolom kelima atau soal nomor 5. Asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Kita lihat neraca saldonya lagi. Selanjutnya, kita cari akun asuransi, tulisannya seperti apa. Ternyata, di tulisan ini, nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka. Berarti, itu termasuk golongan harta. Nah, lihat satu persatu, kalau golongan harta, maka dia disesuaikan menggunakan metode harta. Diingat, untuk menyesuaikan metode harta, kita menggunakan rumus HBHH. Apa itu HBHH? H yang pertama itu adalah golongan harta. Nah, asuransi dibayar di muka kan golongan harta. Selanjutnya ada B, yang artinya debitnya berupa bebannya. Nah, kita tulis debit adalah beban, yaitu beban asuransi. Sedangkan kreditnya adalah harta. Tadi kan harta, berarti kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Lalu kita tulis. Sekarang kita tinggal memikirkan angkanya sebesar yang berapa. Nah, kita lihat kode selanjutnya H. Berarti angka yang ada di sini sebesar yang hilang. H di sini maksudnya hilang. Bagaimana cara mencari yang hilang? Lihat, di sini ada berapa? 1.200.000. 1.200.000 kan asuransi dibayar di awal Januari. Nah, sekarang 31 Januari. Berarti baru berjalan 1 bulan. Kita cari yang hilang atau yang sudah terlewati. Yang sudah terlewati tadi adalah 1 bulan dibagi 12. 12 dapat dari mana? Karena 1 tahun terdapat 12 bulan. Dikali 1.200.000. 1.200.000 dapat maka hasilnya 100.000. Nah, kita pindahkan 100.000 ke sini, baik debit maupun kredit. Begini cara menyesuaikan beban dibayar di muka menggunakan metode harta. Selanjutnya, ada kolom 6 atau soal ke-6 yang merupakan soal terakhir. Sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun juga. Nah, kita lihat, cek lagi neraca saldonya. Kita cari sewa. Di bawah ini, ternyata tulisannya adalah beban sewa. Kalau di neraca saldo tulisannya beban sewa, berarti dia termasuk golongan beban. Maka, gunakan jurnal penyesuaiannya menggunakan metode beban, seperti ini. Metode beban itu BHBB. Ketika menggunakan metode beban, maka debitnya adalah harta. Bentuk harta dari beban sewa. Bentuk harta dari beban sewa itu sewa bayar di muka. Kita tulis di sini. Sewa dibayar di muka ditulis di posisi debit. B ini kreditnya adalah beban. Metode beban debit harta, kreditnya beban sewa. Kita tulis di sini. Beban sewa berada di posisi kredit. Sekarang tinggal mencari angkanya. Sebesar berapa angkanya? Sebesar yang belum dilewati. Kan bayar sewa dibayar awal bulan. Nah, sekarang 31 Januari, berarti baru berjalan 1 bulan. Padahal dibayar untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti yang belum dilewati ada sebesar 11 bulan. Nah, 11/12. 11 itu yang belum dilewati.
12 itu didapat dari 1 tahun, karena 1 tahun itu 12 bulan dikali 1.200.000. 1.200.000 dapat dari mana? Karena dapat dari data yang ada di neraca saldo, maka kita akan ketemu dengan 1.100.000. Kita pindahkan. Nah, seperti ini baik debit maupun kredit sama, yaitu 1.100.000. Setelah itu, jangan lupa dijumlahkan dari atas sampai bawah, hasilnya pasti balance atau sama. 13.300.000, baik di sisi debit maupun kredit. Jika kalian sudah memahami materi ini, saya sarankan untuk mengikuti materi selanjutnya, yaitu worksheet atau kertas kerja. Berikut adalah tabel dari kolom yang dijelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.